Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man yattaqi. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pada jamaah rahimahullah, kita sudah pernah membahas mengenai asma dan sifatnya Allah. Waktu itu judulnya adalah Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Man jahada syai'an itu maksudnya orang yang jahada itu maknanya angkar, mengingkari kalau Allah itu tidak punya nama dan juga tidak punya sifat. Tapi maknanya adalah angkara itu, orang yang mengingkari itu ada dua maknanya. Pertama, angkara maknanya adalah takdzib, mendustakan, tidak percaya kalau Allah itu punya nama, punya sifat, yang Allah mensifati zatnya sendiri seperti sifatnya manusia, seperti. Nah, ini yang mau saya bahas. Nanti ada contoh-contohnya. Saya ulangi, jahada bisa maknanya angkara, orang yang mengingkari nama dan sifat Allah. Padahal Allah mensifati zatnya sendiri seperti sifat-sifat bentuk manusia. Yang kedua, angkara jahada maknanya itu bukan takdzib tapi takwil, dialihkan dengan makna yang tidak sebenarnya. Jadi kalau misalkan kursi, ya bukan maknanya kursi, itu kekuasaan, pengetahuan. Kalau misalkan bersemayam, istawa itu bukan istawa tapi istaula, menguasai. Nanti saya jelaskan ketika sudah masuk di bab. Tapi bab itu sudah pernah dibahas, yang tadi saya katakan itu, nama dan sifat Allah tadi. Kata kitab ini ada orang yang mengingkari, tapi mengingkarinya orang itu takdzib, mendustakan. Mengingkari maknanya orang itu mentakwilkan, mengalihkan makna tidak makna yang sebenarnya. Lalu saya beri contoh dari kursi, bukan kursi tetapi Allah menguasai. Padahal nama Allah dan sifat Allah itu juga sudah kita bahas. Salah satunya adalah a'la wa awsaf. Nama Allah itu antara nama dan sifat itu sama. Kalau manusia tidak sama antara nama dengan apa? Sifatnya. Namanya bagus, apa sifatnya juga bagus, belum tentu. Namanya misalkan pakai kalau Jawa, namanya selamat. Mohon maaf kalau saya namanya selamat, tapi mudah-mudahan selamat betul ya. Apa selamat terus? Nah, itu begitu. Tapi kalau Allah, antara nama dengan sifat itu sama. Sehingga kita tidak boleh melepaskan nama Allah dalam aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, nama Allah itu laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Coba saya cek, ada berapa nama-nama Allah itu? Jawabannya 99 itu yang dalam satu hadis. Ada hadis yang lain yang menjelaskan laisat maksurah bi adadin muayyanin. Di 99 itu man ahsaha dakhala jannah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah itu memiliki
99 nama, siapa yang melihara 99 nama masuk surga. Oleh Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu maknanya sama dengan orang ngomong gini. Maaf ini mengulangi sekian tahun yang lalu. Mas, saya punya 3 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Apakah orang itu hanya punya cuma 3? Yang 3 ini apa? Yang akan disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang tidak disiapkan untuk kurban tahun ini akan disebut. Jadi laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Panjang keterangannya, tapi saya selipkan aja karena sudah pernah dibahas. Mengapa kok laisat maksurah bi adatin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu untuk memenuhi seluruh makhluknya Allah yang ada di dunia? Benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu semuanya adalah dipanjari dari asma-Nya Allah. Tidak ada yang tidak. Saya dan kita semuanya masih hidup, dipanjari dari Asmaul Husna enggak? Dari Allah enggak? Nama Allah mana yang dipancarkan ke kita lalu kita ini masih hidup? Jawabannya Al-Hayyu, ya Allah yang maha memberi hidup. Nah, jadi manusia punya hak hidup itu karena dari Asmaul Husna itu. Nanti ada nggak hak hidupnya itu dicabut sama Allah? Ini agak berat jawabnya. Tadi ditarik asmanya Allah yang kaitannya dengan Hayyu tadi, Al-Hayyu. Nah begitu seterusnya. Itulah sehingga Allah itu mudabbir, yudabbirus samawati wal ardh, yang mengatur semuanya. Jadi dari Asmaul Husna. Saya masih bisa mengangkat ini itu karena ada Al-Qawiyyu-nya Allah dipancarkan ke tangan kanan saya. Na'udzubillah min dzalik, Al-Qawiyyu itu kekuatan. Tapi ada kalanya, na'udzubillah, orang sudah kekuatannya dicabut sama Allah tangan kanannya. Sehingga jangankan mengangkat benda yang ringan, angkat tangannya sendiri bisa nggak? Nah, dibantu ini. Tapi Pak Dokter memahami dari aspek biologisnya saja. Ada gangguan kalau Ustaz di syaratnya sini nggak nyambung gitu. Caranya fisioterapi kalau zahirnya begitu. Iman kita Allah itu tadi. Makanya dalam konsep ruqyah itu sudah dibahas sebelum masjidnya direnovasi. Betapa lamanya. Ruqyah itu orang harus meyakini secara syar'i yang menyembuhkan itu Allah. Saya banyak punya pengalaman tapi tidak saya terangkan malam hari ini, pagi hari ini. Maka di situ ada Asy-Syafi, Allah yang memberi sehat, bukan dokter. Kalau dokter ini qadariyun maklumun, yang Rasulullah ini syar'iyyun maklumun. Yang syar'i ini dari Nabi. Ada orang sakit dibacakan doa, itu boleh diruqyah. Nah, tidak percaya sama Allah. Ya, itu kalau pertanyaannya begitu. Ya. Padahal Pak Dokter sendiri mengobati, didiagnosa sudah betul, labnya sudah akurat, dosis obatnya sudah benar, cara minum obat sudah benar. Ada jaminan orangnya sembuh? Enggak, malah akan cepat mati kalau begitu ya. Nah, begitu. Itulah variasinya Allah itu terkait dengan kehidupan manusia dan berbagai pernak-perniknya itu. Nah sekarang kok ada orang yang malam pagi hari ini mau saya terangkan, saya ngaji, satu-satunya ngaji subuh di sini saya Pak ya. Istimewa. Nah sekarang saya terangkan kok ada orang dianggap tidak mengagungkan Allah dengan yang sebenar-benarnya. Jangan-jangan kita, ini yang perlu dibahas pagi hari ini ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya.
Orang Islam itu di hadapan Allah, kalau kaitannya dengan ibadah terutama, itu dua karakternya. Satu, tadallul, merendah-rendahkan diri sama Allah. Jadi kalau jenengan dan saya, kita semua itu sholat kalau dihayati betul ya. Sujud yang agak lama ya, ketika tidak terkait dengan jamaah. Ada kemungkinan orang itu bisa menangis, Pak? Iya. Saya pernah ditanya, Ustaz, saya ini nggak pernah ke Mekah, begitu ke Mekah itu melihat Ka'bah kok nangis, itu tandanya apa, Ustaz? Gembeng. Nah ini guyon. Iya, Pak. Orang ngaji baca Quran, kalau dia paham maknanya, bisa menangis, Pak, kira-kira? Iya. Itu namanya tadallul, merendahkan diri ya. Ya Allah, saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya bisa mati, saya bisa sakit, saya bisa ini, saya. Di balik itu adalah ta'zim, mengagungkan. Tidak ada yang saya agungkan. Semua hidup ini dari Engkau dan seterusnya macam-macam. Nah ini ta'zim inilah yang kita bahas, mengagungkan ini. Tapi kok ada orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah, nah ini yang dibahas. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang bawa Quran, bawa HP, di dalamnya ada Qurannya, bisa dibaca surat Az-Zumar ayat 67 atau disiapkan. Surat apa itu, Pak? Surat Az-Zumar 67. Tapi supaya ada rangsangan berpikir ya, maka saya minta surat Az-Zumar 67 itu bisa dibaca dulu terjemahannya. Semoga tidak kita yang dimaksudkan dalam orang yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semesti-mestinya. Karena nanti ada hadis yang menjelaskan berkaitan dengan itu. Wa ma qadarullaha itu. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semesti-mestinya. Dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah. Sedangkan orang Islam ada kewajiban untuk mengagungkan Allah. Saya tambahin, misalkan sumpah, ya, orang bersumpah yang sudah pernah dibahas itu adalah caranya salah satunya mengagungkan Allah itu. Jadi sumpah itu adalah meyakinkan satu perkara bidzikri bismillah ta'ala aw sifatin min sifatihi. Tahqiqul amri, meyakinkan satu perkara dengan menghadirkan nama Allah, itu namanya ta'zim, mengagungkan. Tapi kalau barang yang remeh, barang yang kecil, orang yang tidak disuruh sumpah-sumpah saat PDW, itu laisa bita'zim, tidak mengagungkan Allah. Itu sudah pernah dibahas. Tapi ini ada, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semesti-mestinya. Padahal, pada hari kiamat, ya, dalam genggaman siapa? Kalau menurut manusia, menggenggam itu pakai mata, pakai kaki, apa pakai tangan? Tangan. Kalau Allah, nah ini yang dibahas nanti. Makanya jangan kesusupulan. Apalagi nanti ada akikah ya. Mudah-mudahan putra-putrinya ya Bapak, kita semuanya itu terutama yang akikah itu jadi soleh yang soleh. Genggamannya Allah. Lanjut, Pak. Dan semua langit digulung dengan tangan kanannya. Yes. Tangan kanannya siapa? Wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Langit digulung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa? Allah punya tangan kanan? Halo? Ya. Saya kok ragu-ragu. Makanya saya bawakan kitab yang berbeda, kitabnya kecil ya. Nanti dalam kitab ini ada penjelasan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik berkaitan dengan itu. Jadi kalau Pak Ustadz, Pak Kiai, juga semuanya teman jenengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya Allah dan nama Allah tadi,
sepertinya tidak masuk akal, kita menukil pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik gitu ya. Seperti begini ini. Makanya tadi saya katakan mengingkari itu ada dua. Satu, mengingkari maknanya tadi, mendustakan, sama sekali tidak percaya. Padahal Qurannya ada. Jangan buka terjemahan Departemen Agama yang sudah dikoreksi oleh para kalangan ulama Indonesia yang tidak diragukan keilmuannya, sama menerjemahkannya juga langit-langit digulung oleh Allah pada hari kiamat dengan tangan-tangannya. Tangan kanannya siapa? Allah. Allah punya tangan kanan? Kalau ada yang berbeda pendapat dengan isinya kitab ini, saya menghargai, tapi boleh dimajukan di sini. Ya, boleh dimajukan. Yang tidak boleh itu dirasani, boleh ya. Ilmu kok dirasani itu. Ya, wes. Lanjut Pak, monggo. Nanti saya terangkan. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Perhatikan di ujung ayat itu. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ketika orang mengatakan, loh Allah punya tangan kanan, iya, kalau yang menungso, nah itu sini. Menyamakan apa? Allah dengan siapa? Miliknya manusia. Jadi kan saya tanya pasti bisa menjawab. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Tapi kok punya tangan kanan? Saya beri supaya nggak terlalu tekan. Jangan tekan Pak ya. Ya. Misalkan begini, ada orang datang, anak muda, gagah begitu ya. Lalu orang-orang ngomong, oh anak ini tangan kanannya bupati. Maksud tangan kanan apa? Percaya. Beberapa menit datang lagi seorang anak muda yang tangannya ini diperban digendong ini. Mas, tangan kananmu kena apa? Maksudnya tangan kanan yang kedua? Tangan sebenarnya apa tangan yang pertama tadi? Sebenarnya Di dunia saja ada penyebutan tangan kanan, tapi maknanya berbeda tergantung konteks kalimatnya. Betul Pak ya? Apalagi antara Allah dengan manusia. Sebutannya sama nggak? Tangan kanan tadi, antara Allah tadi, surat Az-Zumar tadi. Coba saya tanya lagi sebelum saya bacakan. Saya paling enak tanya-tanya aja. Ngambil kerja. Ya. Apakah Allah punya kursi? Kalau saya rangsang dengan pasti bisa. Coba didirikan, diteruskan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lanjut. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terus wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Lanjut. Pokoknya tahlilan. Mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menolak. Ya variasinya saya tidak terlalu tekan. Di situ ada wasi'ah kursiyuhu. Betul kan? Kursinya siapa yang luas? Boleh nggak manusia bertanya, terus berapa Pak luasnya? Sama dengan kursinya Pak Ustaz. Boleh nggak tanya begitu? Tidak boleh. Terus gimana Pak? Nah ini yang dibahas. Terus gimana ya itu yang dibahas. Nah, sekarang surat Az-Zumar ayat 67 tadi saya bacakan keterangannya pendeta. Kok keterangannya pendeta? Ini terjemahnya itu kita kecil ya.
Muhammad. Jelas ini bukan sahabat. Kalau sahabat boleh nggak memanggil Nabi ya Muhammad? Tidak boleh. Panggilannya gimana? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Abu Bakar mertuanya Rasulullah, boleh nggak memanggil ya Muhammad? Boleh Pak? Mertuanya? Tidak boleh. Kalau mertuanya panjenengan, panggil panjenengan? Boleh. Ini orang mulia. Oleh Allah langsung panggilannya kepada orang hambanya yang namanya Muhammad tidak boleh ya Muhammad, tapi ya Rasulullah. Walaupun itu mertuanya Abu Bakar, ya Muhammad, ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Tambah keliru lagi kalau dipanggil Mas, nah itu tidak boleh. Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'. Ini kata pendeta. Nanti setelah baca hadis ini kira-kira ya 1 menit atau 1 menit setengah, saya tanya kepada mereka. Makanya siap-siap ya. Jangan ngantuk ya. Tapi boleh Pak. Kalau saya duduk di situ mungkin jangan ngantuk saya malah. Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'. Muhammad, saya kok menemukan di kitab kami bahwa Allah itu menaruh langit-langit di atas 1 jari. Berikutnya, wal ardina ala isba', bumi juga ada di atas 1 jari. Wasyajara ala isba', pohon juga di atas 1 jari. Wal ma'a ala isba', air juga di atas 1 jari. Wasara ala isba', bumi juga di atas 1 jari. Wasail khalqi ala isba', dan seluruh makhluk di atas 1 jari. Fayaqulu, kemudian Allah dawuh, Anal Malik, aku adalah penguasa. Omongannya siapa tadi Pak? Kepada? Nah ini yang saya tanyakan. Apakah pendeta ini bermaksud untuk mengagungkan syariatnya Nabi Muhammad dengan begitu? Ataukah bermaksud merendahkan? Tinggal pilih ya. Ini kira-kira saja analisa terhadap hadis. Bermaksud untuk mengagungkan ajarannya Nabi Muhammad ataukah ingin merendahkan Nabi Muhammad? Dengan kata-kata yang itu kira-kira merendahkan. Aku sudah jawab. Maksudnya merendahkan. Masya Allah itu gitu loh maksudnya Pak. Ya, Masya Allah itu punya jari, meletakkan langit-langit di atas 1 jari, bumi di atas 1 jari. Padahal berapa luasnya bumi itu? Kira-kira uraiannya ini. Ini niatnya merendahkan syariat Islam. Wabil khusus itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendeta yang secara akidah berlawanan dengan siapa? Nabi. Perhatikan sikapnya Nabi. Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badatna wajiluhu tasdiqan liqaulil khabar. Lalu Nabi tertawa, bahasa Jawanya mesem. Itu bahasa Indonesia apa ya? Mesem. Tersenyum. Tidak biasanya, tapi kali ini tersenyumnya sampai giginya itu kelihatan. Mengapa Pak tersenyum? Tasdiqan liqaulil khabar, membenarkan omongannya pendeta. Oh benar Mas. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa kita. Benar, Allah punya jari yang semuanya diletakkan di atas 1 jari. Sampai di situ. Jenengan kapan ngerti apa tambah bingung? Halo? Lo kalau nggak bisa jawab, kok bisa diteruskan? Iya. Justru oleh Rasulullah malah dibenarkan. Padahal maksudnya apa niatnya ini? Menghina, merendahkan saya. Ya. Di situ loh ya. Tak potong dulu sebelum dilanjut. Oh, Ustaz, kalau begitu kita boleh mengikuti sesuatu yang benar, walaupun sesuatu yang benar itu datangnya dari orang yang tidak seagama dengan kita. Jawabannya? Benar. Ini. Saya
kita ini boleh mengikuti sesuatu yang benar walaupun sesuatu yang benar tadi datangnya dari orang yang tidak seagama dengan kita? Jawabannya boleh. Ini pendeta ini seagama nggak dengan Nabi? Tidak. Tapi bermaksudnya apa? Menghina. Malah oleh Rasulullah apa? Dibenarkan. Oh benar itu omongan pendeta. Coba nanti saya terangkan. Jadi panjenengan dan saya adalah akidah syariat Islam. Kemarin saya berbahkan Jumat di sini. Orang Islam itu diwajibkan untuk mendengarkan yang baik dan yang benar dari siapapun dan mengikuti yang benar. Sehingga ta'assub, fanatisme itu menjadi tidak ada. Kalau sudah fanatisme itu golongan itu kebenaran tidak bisa masuk. Nah ini bisa ditarik di mana-mana. Bidang apa saja maksud saya. Ya. Sehingga saya tidak boleh dalam akidah yang saya pelajari itu orang Islam bilang gini. Kalau sudah ngaji di sini jangan ngaji di tempat lain. Nanti nggak ada katut. Tidak. Jangan ngaji di sini, ngaji di tempat yang lain boleh ya? Boleh. Makanya saya katakan kalau ada yang berbeda pendapat saya menghargai, tapi syukur kalau yang berbeda itu dimajukan di sini untuk dicocokkan dengan isinya kita, bukan dicocokkan dengan saya, tapi dengan isinya kita. Saya membacakan isinya kita. Nah, saya lanjut. Jadi Rasulullah tadi membenarkan ucapannya siapa Pak? Pendeta. Setelah begitu kemudian Rasulullah membaca surat Az-Zumar 67 itu tadi. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Itu dikandung maksud ayat tadi yang dibaca oleh Rasulullah di depan pendeta. Jika jari jemarinya yang disebutkan dalam omongan pendeta tadi, yang itu miliknya Allah, disamakan dengan miliknya siapa? Manusia. Coba ini yang bukan hadis, Tadi saya tanya, Allah punya kursi? Jawabannya ya. Punya kanan-kanan? Ya. Punya wajah? Ya. Tak tanya sekarang. Loh, andai kata ada orang ngomong gini, loh, kalau Allah punya wajah berarti kan ada brengosnya. Salahnya di mana? Nah, tapi percaya nggak kalau Allah itu punya wajah? Mengapa nggak percaya? Ada di Quran. Loh, itu bukan wajah Pak. Nah kalau bukan wajah apa? Itu penguasaannya Allah. Kalau saya terjemahkan penguasaannya Allah, apakah Rasulullah dulu menerangkan kepada sahabat begitu? Nah itu, jadi terus dikejar pikiran dia, terus dikejar. Lalu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ikuti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Karena dalam perjalanannya pikiran keagamaan teologis akidah begini dalam ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, pikirannya aneh-aneh seperti itu tadi. Bukan kursi, bukan di arus, bukan di ini, bukan. Terus gimana? Ditakwil, dialihkan dengan tidak makna yang sebenarnya. Saya ulangi, ditakwili berarti tidak dimaknai menurut makna yang sebenarnya. Oh, bukan tangan kanan, lah mas. Itu kekuasaannya Allah itu sampai ke jagat timur maupun jagat barat, bukan kanan kiri. Berarti mengalihkan makna Quran tidak makna yang sebenarnya. Itu yang tauhid tidak sependapat. Oleh karena itu Rasulullah dari membaca wa maqadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu, dan bumi digulung dengan tangan kanannya. Wal ardu jami'an semua bumi dalam genggamannya. Ya yaumul qiyamah, pada hari kiamat wasamawati matuliyatun biyaminihi, dan tangan apa? Langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sebutkan. Nah sekarang saya beralih ke kitab yang beda. Keterangannya begini terhadap itu tadi. Itu maksudnya kursi, tangan kanan, wajah. Coba wajah ya, wajah. Di Quran ada begini, wa yabqa, terusnya wajhu rabbika dzul jalali. Ada wajah nggak di situ Pak? Ada.
Di dalam hadis ini juga sudah pernah dibaca, la yus'alu biwajhillah illal jannah. Jangan minta kamu dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Kalau disebut wajah itu yang paling agung apa? Tanganmu. Misalkan manusia kepada manusia, tanganmu lebih mulia mana? Tanganmu dengan wajahmu, kira-kira disebut dengan wajah. Kakimu dengan wajahmu, ya. Nah, kakimu kesandung. Nah, itu beda. Kalau disebut wajah itu sangat apa? Mulia. Tapi jangan kau coba Pak JTV. Wajah itu disebut apa? Sekarang saya berikan keterangannya Imam Syafi'i tadi yang saya janjikan tadi di awal dan Imam Malik. Wa qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat terhadap ayat-ayat yang seperti itu tadi Pak ya. Ya, jadi kalau pengikutnya Imam Syafi'i mengatakan tidak seperti pendapatnya Syafi'i tidak begitu, saya rasa bohong. Wa qala Asy-Syafi'i Allah Ta'ala 'ala arsyihi fi samanihi. Sesungguhnya Allah itu berada di langit sana, di arsy-Nya. Karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah apa? Bersemayam di mana? Arsy. Apakah dulu? Jadi kan kalau tidak haji atau umroh, biasanya di Mekah dan Madinah masjid sebegitu banyaknya itu, ya jamaahnya. Itu ada kelompok-kelompok pengajian, banyak sekali. Ya semua pada umumnya semuanya pakai apa? Bahasa Arab. Tapi ada nggak yang bahasa India? Ada, orang-orang India, Pakistan, Bangladesh itu. Ada nggak yang kemudian bahasa Turki? Ada. Ya tentu saja ustadznya dari orang Turki yang mahir dalam bahasa Arab maupun bahasa Turki. Saya pernah menemukan ada pakai bahasa Indonesia. Berarti ustadznya dari Indonesia. Ada yang tahu siapa ustadznya? Halo? Ya, Firanda Andrija. Ya, wes. Kajian-kajian di sana yang semuanya pakai bahasa Arab itu, pada umumnya pakai bahasa Arab semua. Itu pernah ada kejadian begini. Seorang peserta pengajian tanya sama syekhnya, ya, semoga saya tidak salah memahami, walaupun bahasa Arab saya tidak baik, ya, tidak bagus, ya. Ada pertanyaan begini, kalau pakai bahasa Arab besar, mau tanya syekh, mau tanya, ya, mana itu mastawa 'alal arsy? Apa maksudnya kalau Allah itu bersemayam di arsy? Terus gimana bersemayamnya? Tanyanya begini. Jawabannya syekh jitu. Apa jawabannya? Kalau pakai bahasa kita, Mas, saya tidak pernah tahu bagaimana caranya Allah itu di arsy, maka saya tidak bisa menerangkan kepada sampean. Benar Pak? Saya ulangi, saya tidak pernah tahu bagaimana caranya Allah itu di arsy, makanya saya tidak bisa menerangkan. Tapi saya percaya kalau Allah itu di mana? Arsy. Dari mana kepercayaan saya itu? Ada di dalam Quran. Maka Imam Syafi'i mengatakan Allah Ta'ala 'ala arsyihi fi samanihi. Allah itu berada di arsy, di langit sana, di arsy. Kata Imam Syafi'i, yuqarribu min khalqihi kaifa syaa. Allah mendekati makhluknya menurut apa yang Dia kehendaki. Ya. Wa anna Allah yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa. Dan sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia menurut Allah yang Dia kehendaki. Berarti Allah dari arsy-Nya turun enggak? Menurut Imam Syafi'i jawabannya iya, dan di hadis juga menerangkan begitu. Bahwa Allah itu turun dari arsy-Nya. Nah, sekarang tak selipkan. Kalau ada orang ngomong begini atau tanya begini, loh, lah kalau Allah itu turun dari arsy, berarti arsy itu yang menempati siapa? Salahnya gimana? Pertanyaan gitu atau ucapan itu? Itu menyamakan antara Allah di arsy tadi, lalu Allah meninggalkan arsy, disamakan dengan apa? Manusia ketika meninggalkan tempatnya. Betul lah ya? Iya, di situ. Kalau dijawab nih, ya tidak boleh. Nah, nanti ada keterangannya habis. Karena di YouTube ada banyak Pak yang saya hormati
nanti Pak Ustaz, Pak Kiai menerangkan begitu. Loh kalau Allah di atas, Allah turun, berarti kan kosong. Itu pakai dalil atau pakai akal? Akal. Terus akidah itu boleh nggak pakai akal? Yang benar pakai dalil atau pakai akal? Dalil, bukan pakai akal. Itu kelihatannya rumit Pak, tapi gampang. Walaupun tidak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari secara langsung, tapi harus diyakini karena itu akidah. Ada lagi begini, ya. Mohon maaf Pak Ustaz, Pak Kiai yang saya hormati, walaupun saya tidak kenal ya beliau secara langsung. Loh, kalau Allah itu turun dari arsy-Nya ke langit dunia sepertiga malam. Wong sepertiga malam itu antara Indonesia dengan Amerika dengan Eropa itu beda. Terus gimana? Nanti maksudnya Pak? Ya. Jam 3 di sini malam tadi beda nggak dengan jam 3 di Arab Saudi? Sekarang ini di Arab Saudi jam berapa? Sekarang jam 1 malam kan masih ya? Masih sepi kan? Biasanya pergerakan orang itu jam 2, jam 3 ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram gitu. Terus gimana itu ngaturnya? Itu pakai dalil apa pakai akal? Akal. Itu tidak boleh, tentang Allah kita pakai akal. Keliru semua. Dan mohon maaf dengan segala hormat karena ini bisa kemana-mana, bisa didengarkan siapa saja. Yang pakai akal model begitu itu banyak diikuti oleh orang Indonesia dalam berbagai kajian-kajian. Yang meneriakkan begini ini tidak banyak. Oh enggak, itu bukan kursi, itu bukan tangan, itu bukan wajah, terus kita pilih macam-macam. Dan itu yang paling banyak diikuti di berbagai kajian-kajian. Semua pendekatannya pakai takwil karena tidak bisa pakai akal, maka ditakwili. Nah sekarang Imam Malik ini jitu ini Imam Malik jawabannya itu ya. Sampai jam berapa? Sampai sarapan. Enggak, tenang aja. Mudah-mudahan panjenengan dan saya kita semuanya keluarga kita diberikan barokah. Amin. Memang orang ngaji itu luar biasa. Maka kata Rasulullah, orang yang berangkat untuk taklim itu berarti orang ini berangkat menuju mana? Surga. Andai kata kemudian pulang dari ngaji itu sama, meninggal, surga nggak jaminannya? Ada nggak jamaah habis pengajian pulang terus meninggal gitu? Ada. Kalau ustadznya kan jarang. Wes serahkan aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah. Imam Malik su'ila al-Imam Malik an kayfiyat istiwa'illahi ala arsyihi. Kitab ini yang akan kita pakai nanti menggantikan kitab yang satunya, sudah khatam. Karena saya memulainya ketika masjidnya belum direnovasi, kemudian terus bertahun-tahun, kemudian ingat lagi, bukan ngaji lagi. Baru saya meneruskan. Ya. Ya, Covid berakhir. Lalu sekarang sudah khatam, nanti ganti kita pilih. Kemarin Ramadan sudah saya mulai dua kali pertemuan kita. Rasanya Pak, ya mudah-mudahan Allah beri umur panjang gitu ya. Kalau kita pelajari terus kita tidak tahu itu yang saya ketahui, walaupun ilmu saya tidak banyak, umurnya sudah habis, ilmunya belum habis. Ya. Sekarang Su'ila al-Imam Malik an kayfiyat istiwa'illahi ala arsyihi. Allah Imam Malik ditanya oleh muridnya tentang bagaimana caranya Allah bersemayam di arsy. Karena ada Al-Quran tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Nanti kita. Maka kemudian Imam Malik menjawab. Nah ini loh jawabannya Imam Malik ini jenengan bawa pulang. Kalau ada orang tanya nanti dijawab kayak begini. Yang tadi itu boleh ngantuk, yang ini nggak boleh Pak. Penting. Satu, jawabannya Imam Malik al-istiwa'u ma'lum. Mas, namanya istiwa
istiwa bersemayam itu ya sudah dimengerti, nggak usah ditanyakan. Kalau misalkan sampean duduk di karpet ya kayak begitu. Kalau sampean itu misalkan duduk di kursi ya duduknya begitu. Kalau ada binatang itu makhluknya Allah, kucing duduk di kursi ya begitu. Itu satu, itu jangan pegangnya dulu satu. Karena terkait antara 1, 2, dan 3, dan 4. Saya ulangi, al-istiwa maklum, bahwa istiwa bersemayam itu sudah dimengerti. Saya kasih perbandingan. Allah punya kursi. Kalau kursinya itu gimana? Oh, kursinya itu ya dimengerti. Namanya kursi berarti tempatnya untuk apa? Bukan untuk tidur. Kalau kursi yang begini. Contoh yang kedua, apa betul Allah itu melempar setan itu pakai bintang? Jawabannya, iya. Oh, itu jadi mengerti mas melempar itu. Maksudnya apa? Ada sasarannya, ada alat yang dipakai melempar, ada yang melempar, ada kecepatan yang bisa diukur. Betul Pak ya? Yes, itu juga perdomani satu pendapatnya Imam Malik al-istiwa maklum sudah dimengerti. Dua, nah ini yang penting, al-kaif majhul. Bagaimana caranya Allah beristiwa tadi tidak diketahui. Nah ini itu yang penting. Al-kaif caranya bagaimana? Majhul, tidak diketahui. Jadi kalau ada orang tanya, Pak, jangan katanya habis ngaji ya, terus Ustaznya menerangkan katanya Allah itu bersama di arsy ya. Terus gimana Pak? Jawabannya? Tadi loh Pak, saya belum ingat Pak. Al-kaif caranya bagaimana? Majhulun, tidak diketahui. Al-kaif itu kaidah itu caranya. Sama dengan melempar, Allah itu melempar apa namanya setan pakai bintang. Caranya gimana? Majhulun, tidak diketahui. Itu yang kedua jawabannya. Saya ulangi, istiwa tadi sudah dimengerti, pakai bahasa sederhana. Caranya bagaimana? Majhul, tidak diketahui. Yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Apa Pak? Al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah bersama yang di arsy, Allah melempar setan tadi. Iman terhadap itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Ada di Quran. Allah katanya punya wajah. Boleh diimani Pak? Wajib apa tidak? Mengapa wajib? Ada Quran. Lah begini-begitu itu yang tadi saya katakan jahada syai'an minal asma, mengalihkan nama dan sifat Allah, tidak memberi makna yang sebenarnya. Maknanya mentakwili, tidak dialihkan dengan makna yang tidak sebenarnya. Saya tadi menjanjikan jawabannya Imam Malik berapa tadi Pak? 4. Sudah berapa tadi? 1 tadi apa? Sudah dimengerti. Lalu istiwa bersemayam itu sudah dimengerti. Yang kedua tadi caranya tidak diketahui. Iman bahwa Allah bersama di arsy itu hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Ada di Quran. Yang keempat, itu kepada muridnya waktu as-su'alu bid'atun. Pertanyaanmu ini bid'ah. Nah sekarang saya tanya, dalam bahasa bid'ah itu maksudnya apa? Baru ratusan tahun setelah Rasulullah tidak ada, baru kamu tanya ini. Ayat ini zaman Rasulullah sudah ada, tapi tidak satu pun sahabat yang tanya sama Rasulullah tentang itu. Nanti maksud saya, maka kitab-kitab tauhid dalam memberi makna tentang Allah dan seterusnya, malaikat dan seterusnya dikembalikan menurut pendapatnya Rasulullah, pendapatnya para sahabat, bukan pendapatnya para ulama ribuan tahun atau ratusan tahun setelah Rasulullah tidak ada. Bukan pakai akal, tapi pakai apa tadi? Iman. Itu caranya Imam Malik. Pertanyaanmu ini baru. Zaman Nabi ayat ini sudah ada, tapi tidak ada sahabat yang tanya. Dan tidak bisa dijelaskan bagaimana wajahnya Allah, bagaimana Allah turun dari dunia, dan bagaimana fungsinya Allah. Tapi ada di Quran. Kalau ada di Quran, wajib diimani. Bagaimana caranya? Tidak diketahui. Dan seterusnya dan seterusnya.
Ya, wabil khusus nanti dibahas khusus di dalam kitab ini. Ini kitabnya kecil tapi mentes, isinya padat. Insya Allah nanti kita mulai pada bulan berikutnya. Aslinya Minhaj al-Firqah an-Najiyah wa Tha'ifah al-Mansurah, ya, jalan golongan yang selamat. Menurut penulis kitab ini, ikuti pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab ini berdasarkan dalil secara akidah bukan fikih. Dengan demikian maka orang menurut hadis ada jaminan orang itu apa? Selamat. Ya, Ramadan kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi menyebutkan umat Rasulullah itu akan pecah menjadi 73 golongan. Yang 72 siapa yang milih yang 72 apa yang milih yang 1? Ini bukan nomor loh maksudnya. Ya, kata Rasulullah yang 72 itu finnar, bahwa aqidatul fil jannah, dan yang satu ini di mana? Surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin. Ada yang dibahas Pak? Ada yang dibahas? Karena itu kan memang sekarang kan sering berkembang pada dari anak. Iya. Kemudian kalau sudah kita jauh seperti itu, tapi kalau anak belum bisa menerima, kira-kira harus gimana? Ya. Beritahu anak-anak kita dan adik-adik kita, mudah-mudahan besok generasi penerus kita itu akidahnya lebih baik dari kita ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Ini loh air. Bisa nggak manusia buat air? Bisa ya? Nggak bisa. Ini air ini miliknya Allah. Maka baca Bismillah itu miliknya Allah supaya kamu diridhoi. Terus Allah itu gimana ya? Nggak tahu, tapi ada. Nanti orang ayah ini bisa hidup, kamu ini bisa hidup, nanti adik-adik juga bisa hidup, semuanya dari Allah. Itu loh, ada orang meninggal itu juga kembali kepada Allah. Orang nggak ngerti. Sebatas itu, tetapi tekanan kita adalah tekanan yang ada di fenomena apa? Alam, yang ada di alam ini saja. Ya, itu yang bisa jadi keterangan. Karena tentu saja adik-adik kita dan anak-anak kita secara pemikiran belum bisa menjangkau seperti yang kayak begitu itu tadi, Pak. Masih TK, masih SD, lalu diberi keterangan al-kaif majhul, nggak bisa Pak. Caranya itu tidak diketahui. Jangan tanya kamu, nah itu tidak bisa. Tunjukkan aja fenomena alam. Itu ada orang meninggal, itu ada orang sakit, itu ada orang diberi Allah rezeki itu, ya, pekerjaan bisa sama, tapi rezeki bisa beda, begitu Pak ya. Nah begitu. Insya Allah begitu caranya. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang makhluknya Allah, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan pikir tentang zatnya Allah itu gimana. Nah, nanti kalau sudah seusia kita, apalagi sudah pernah tersentuhan dengan taklim-taklim pengajian, insya Allah seperti yang begitu akan bisa gampang dipahami. Kira-kira begitu. Oh, ada lagi Pak? Ada perdebatan antara orang ateis sama orang yang beriman. Orang ateis itu mengatakan, loh, perdebatan mereka pas sama tanyakan saya. artinya begini. Ternyata ada jawaban orang ateis yang Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu siapa yang menciptakan kan gitu. Nah, pernah Ustaz mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilacak. Kalau makhluk bisa dilacak. Nah, apakah seperti itu yang dijelaskan ya pada saat itu? Kekuatan Islam itu terletak pada konsep siapa yang dituhankan. Saya ulangi, kekuatan Islam itu ada 4 poin. Salah satunya terletak pada siapa yang dituhankan. Salah yang lain, kekuatan Islam itu ada di kitabnya, Al-Quran. Kalau di kitabnya, makanya Al-Quran itu tidak akan direvisi, tidak akan diamandemen, dan tidak akan berlawanan dengan hukumnya Allah yang ada di alam. Artinya ilmu. Ini. Nah sekarang tentang Allah. Tentang Allah itu adalah kekuatannya dalam iman kita. Allah itu tidak bisa dipersonifikasikan dalam bentuk apapun. Kemudian Allah itu juga tidak bisa dilacak asal usulnya, tapi diyakini keberadaannya. Tidak bisa ditulis riwayat hidupnya. Betul Pak ya? Tapi kalau Nabi bisa kan? Nah maka sering saya katakan sebenarnya syahadat kita tentang Allah itu maknanya berbeda dengan syahadat kita tentang Rasulullah. Kalau Allah itu hidup selamanya, Rasulullah tidak. Allah itu tidak bisa dilacak asal usulnya, Nabi Muhammad bisa. Ya, Allah tidak bisa ditulis riwayat hidupnya, Nabi Muhammad bisa. Allah itu kemudian yang menciptakan semuanya, Nabi Muhammad tidak punya kontribusi sedikit pun. Nah pertanyaannya, apakah itu juga termasuk bagian dari ini? Jawabannya iya.
Dan itu kekuatan Islam, bukan kelemahannya. Kalau kita bandingkan, mohon maaf saya tidak mengelola agamanya saudara kita tidak beragama Islam. Mungkin agamanya orang Islam, Tuhan itu bisa dipersonifikasikan dalam bentuk ini, dilambangkan dalam bentuk ini, diwujudkan dalam bentuk ini. Mungkin dalam keyakinan mereka, Tuhan mereka itu bisa dilacak tahun sekian. Dalam Islam kalau begitu, namanya bukan Tuhan, bukan Khalik, tapi itu adalah makhluk, ya. Karena di dalam akidah kita itu hanya ada bedanya, ada Khalik sama makhluk, ya, agak beda itu, ya. Sangat amat beda antara Khalik sama makhluk. Tapi tentang Allah tadi pakailah pendekatan dalil, karena kita sudah mengerti ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatud dinil Islam, semuanya bil adillah, pakai dalil. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama, semuanya harus pakai dalil, tidak bisa pakai akal. Wallahu a'lam. Itu pakai. Ya, Allah itu maha agung, maha semua. Kenapa Ustaznya manusia di dunia ini kok tidak dijadikan tauhidnya, akhlaknya itu yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan hadis? Kok ada yang masih pakai akal? Apa memang harus diciptakan begitu? Atau? Ya. Kembali pada begini Pak, potensinya manusia itu mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Di dalam diri manusia itu ada banyak komponen. Ada otot nggak manusia ini? Ada potensi iman nggak? Ada nafsu nggak? Inilah yang namanya dalam kitab yang berbeda, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, ya, bal arsala ilaina rasulan. Maknanya Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Tapi Allah mengutus Rasul untuk kepentingan manusia. Mengapa pakai Rasul? Kalau benda, barang, binatang tidak perlu Rasul. Tapi manusia apa perlu? Ada banyak komponen di dalamnya. Faman ata'ahu dakhala jannah. Siapa yang mentaati Rasul masuk surga. Nah itu semuanya mestinya, akalnya, nafsunya, ototnya, ininya, semuanya harus tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Bisa juga, mengapa kemudian ada sebagian yang pakai pendekatan pakai akal? Karena ayat-ayat itu yang mutasyabihat, tidak jelas maknanya. Lalu yang kedua, bisa juga dalam dunia Islam saat itu yang paling menonjol adalah akal, sehingga semuanya dipakai apa? Akal, terutama kaum Mu'tazilah. Di dalam Islam itu, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, ada banyak aliran, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi kemudian diselirukan, mohon maaf kalau yang berbeda, diselipkan ada Wahabiyah, hendaknya nggak beda, ya. Wahabiyah ini tidak bukanlah satu aliran tersendiri yang menyalahi sunnahnya Nabi, tidak. Justru gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ingin mengembalikan Islam seperti yang dibawa oleh siapa? Rasul, terutama aspek akidah, ya. Sehingga dakwah-dakwah di kota, ya, di kota-kota besar, di dekat perguruan tinggi, terhadap pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari sisi akidah ini banyak berminat, orang banyak minat. Di mana-mana dakwahnya itu, tauhidnya itu menjadi minatnya banyak. Nah ini banyak dimusuhi orang. Ya saya tidak ngerti apa motivasinya memusuhi itu, ya, yang disesat-sesatkan, yang dinikan dan sebagainya saya nggak paham. Tapi tidak bisa diposisikan bahwa ini agak beda Pak bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dengan kota-kota Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Ini termasuk bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi titik tekannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang oleh orang disebut Wahabi itu adalah memang mengembalikan ajaran Islam terutama bidang akidah seperti yang diajarkan oleh Nabi. Termasuk pikirannya ya kayak ini tentang Allah itu dan sifat-sifat Allah. Oh, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.